you. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan database rasional atau biasa disebut basis data relasional. Eits, sebelum itu yuk, kita kenalan sama anggota dari kelompok 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fanya Oktavini dengan NIM 228041014. Bahkan nama saya Nurul Humaira dengan NIM 22024014006. Dan nama saya Abdul Waris, NIM 22024014074. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsulan dengan NIM 2202404059. Nama saya Abdul NIM 21040404. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana, NIM 222 Saya merupakan salah satu peserta protokoler mahasiswa merdeka di Universitas Islam Makassar. Apa itu database rasional? Jadi saya akan menjelaskan apa itu database relasional. Database relasional adalah kumpulan elemen data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Elemen-elemen yang berbeda ini diatur ke dalam satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang direpresentasikan dalam database. Tujuan RDMS database relasional memiliki beberapa tujuan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: membuat konsep database DBMS yang mandiri dan terintegrasi, membuat DBMS yang konsisten dan menghindari redundansi data atau duplikasi data, dengan menerapkan konsep normalisasi data, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemulihan dan pemrosesan data. Nah, selanjutnya aspek penting basis data relasional. Ilmu yang mempelajari konsep basis data relasional dikenal sebagai sistem basis data relasional. Sistem basis data relasional adalah konsep yang muncul setelah konsep basis data pendahuluannya, basis data jaringan, dan basis data hierarkis. Jenis-jenis database relasional. Secara umum ada 3 jenis database relasional, yaitu yang pertama one-to-one. Basis data dengan hubungan one-to-one terjadi jika data berada dalam 2 tabel dan hanya data di setiap tabel catatan tunggal. Dan kunci utama dari one-to-one adalah data tidak boleh sama. Contohnya seperti seorang mahasiswa memiliki NIM sama dengan satu NIM hanya dimiliki satu mahasiswa. Yang kedua, one to many. Basis data ini memungkinkan data yang sama di tabel kedua, tetapi hanya data unik di tabel pertama. Jadi tabel kedua bisa ada data yang sama, contohnya seperti hubungan antara jurusan dan mahasiswa. Ketiga, money to money. Hubungan database money to money memungkinkan beberapa data yang sama di tabel pertama dan kedua. Oleh karena itu, tidak ada catatan unik di kedua tabel yang dimiliki. Contohnya seperti, misalnya Akbar ingin membeli sepeda. Di samping kelebihan, pasti adanya kekurangan. Nah, kekurangan dari database relasional diantaranya yang pertama adalah penggunaan space penyimpanan yang relatif lebih tinggi, yang kedua adalah kemampuan komputasi yang relatif lebih tinggi, yang ketiga adalah ekstraksi
dari data yang relatif rendah. Yang keempat adalah diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan desain dari database. Yang kelima adalah terbatasnya struktur database, dan yang keenam adalah terisolasinya data. Kelebihannya yang pertama adalah mudah digunakan. Yang kedua, penggunaan yang fleksibel. Ketiga, keamanan yang baik. Keempat, tingkat presisi yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah memungkinkan penggunaan bahasa pemrograman khusus query database dengan mudah. Dan yang keenam adalah lebih mudah mencapai kemandirian data. Saya akan menjelaskan istilah dalam database relasional. Relasional adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut adalah kolom pada tabel yang mempresentasikan karakteristik dari objek atau entitas yang dipresentasikan oleh tabel tersebut. Kunci utama atau primary key adalah satu atau beberapa atribut pada tabel yang memiliki nilai unik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris pada tabel. Kunci atau ranking key atribut pada tabel yang mengacu pada kunci utama pada tabel lain. Dan 0 adalah batasan yang memastikan bahwa nilai pada atribut tidak boleh kosong atau 0. Ya, baik, selanjutnya adalah unique. Batasan yang memastikan bahwa nilai pada atribut harus unik. Default. Batasan yang menentukan nilai default untuk atribut jika tidak ada nilai yang diberikan. Check. Batasan yang memastikan bahwa nilai pada atribut memenuhi kondisi tertentu. SQL adalah antarmuka utama yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database relasional. Integritas data, keseluruhan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data. Database relasional menggunakan serangkaian batasan untuk memperlakukan integritas data di database. Ya, sekian. Baik, sekian dari kami penjelasan tentang basis data relasional. Maaf jika video kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah hubungan kita yang perlu bersama. Hidup tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Keuntungan dan kelebihan menggunakan database. Ini boleh dipotong ya? Sekian dari kami. Ulang tadi. Baik, sekian dari kami tentang penjelasan relasional database. Balik lagi. Basis data relasional. Iya, itu jelas tapi. Kenapa ulang? Sekianlah dari kami penjelasan tentang materi basis data relasional. Maaf jika video kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah hubungan kita yang butuh. Gimana nih? Hubungan bersih. Nah, begitu. Ya oke. Tek. 5, 4, 3. Sekian dari materi Sekianlah penjelasan dari kami. tentang materi basis data relasional, basis data Nah, begitu saja. Ih. Baris, terbaik Baris. kamu. Ya, 1, 2, 3. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SQL, struktur. Nah,
Kampanye